Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami terus dipercayakan Tuhan untuk menikmati hari-hari hidup kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan karena hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku di setiap kehidupan kami, tetapi juga taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu lewat siaran Klavos Sukacita ini. Biar dari firman-Mu kami terus menjadi orang-orang yang diberkati. Hamba-Mu yang memberitakannya, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan perikop pembacaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan, maka tema yang hendak kita renungkan hari ini sesuai dengan pembacaan kita. Dalam kasih ada pengampunan dan penguasaan. Sekali lagi tema kita, dalam kasih ada pengampunan dan penguasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan Petrus dan Yohanes, perjumpaan Petrus dan Yesus yang bangkit ini adalah perjumpaan yang indah. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengungkapkan penyesalan melalui kasih. Ini merupakan sebuah contoh yang baik untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan sesudah melakukan dosa. Penyangkalan Petrus ketiga kali diimbangi oleh ketiga kali pernyataan kasihnya. Di tepi danau, Yesus membawa Petrus melalui suatu pengalaman yang akan menyingkirkan awan penyangkalannya. Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus
Dan 3 kali Yesus menanyainya, Petrus, yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Di sini digunakan kasih atau kasih agape, kasih yang rela mengorbankan diri. Kali kedua, Yesus tetap fokus kepada Petrus dan tetap menggunakan kata kasih, kasih agape. Kali ketiga, Yesus menggunakan phileo, kasih sayang atau kasih persaudaraan. Dan setiap kali Petrus menjawab dengan kasih phileo, ketika Petrus menjawab ya, Yesus menyuruhnya menggembalakan domba-dombanya. Pada bagian ini, kehidupan Petrus berubah ketika dia akhirnya menyadari siapa Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Petrus menyadari siapa Yesus, pekerjaannya berganti dari nelayan menjadi penginjil. Kita lihat ciri khasnya berubah dari yang tidak sabar menjadi batu karang yang penyabar, dan hubungan Petrus dengan Yesus berubah, di mana Petrus diampuni. Dan akhirnya Petrus memahami makna perkataan Yesus mengenai kebangkitan dan kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, ini adalah nubuat tentang kematian Petrus dengan cara penyaliban. Petrus disalibkan karena imannya dengan kepala ke bawah, karena Petrus merasa tidak layak untuk mati seperti Tuhannya. Bagaimanapun pengalaman Petrus pada masa lalu menuju pada masa depan bersama dengan Yesus, di mana kita lihat bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus sudah bertobat dan Yesus meminta untuk Petrus menyerahkan hidupnya sebagai penjala manusia, bukan lagi sebagai penjala ikan. Yesus menyuruh Petrus untuk mengikutinya dengan tidak merasa takut terhadap masa depannya. Demikian Bapak, Ibu, dan saya hari ini, ketika Yesus memanggil kita untuk mengikutinya, ketika kehidupan kita yang lama kita melakukan setiap dosa sama seperti Petrus, ya sadar dan tidak sadar, kita juga pernah menyangkal Yesus, sadar dan tidak sadar, kita juga pernah melakukan dosa. Tetapi ketika Tuhan yang adalah Allah yang penuh kasih dan penyayang memanggil kita, sama seperti Petrus, ketika kita dipanggil Tuhan, kita juga menyadari akan setiap salah dan dosa kita, dan kita juga bertobat kembali kepada Tuhan. Ketika kita telah mengikuti Tuhan di setiap kehidupan kita, jangan kita takut tentang masa depan kita. Tetapi kita tahu bahwa Allah ketika memanggil kita, Allah yang memegang kendali kehidupan kita, maka kita tidak perlu untuk takut mengikuti Dia. Mengikuti Tuhan ada banyak tantangan ke depan, tetapi tantangan itu jangan membuat kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya takut lalu mundur dan kembali pada kehidupan kita yang lalu. Tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, marilah kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, sama seperti Petrus, memberikan seluruh kehidupannya, sehingga tadinya Petrus yang adalah seorang penjala ikan berubah menjadi Petrus yang adalah penjala manusia. Petrus sebagai pemberita Injil
dapat memberitakan Injil di setiap kehidupannya. Petrus dapat menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Demikian Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita juga memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita kasih setengah-setengah. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita tidak setengah-setengah, tetapi Yesus menyelamatkan kita sepenuhnya. Demikian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Saya percaya ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita sama seperti Petrus, yang pada akhirnya Petrus menyadari sungguh bahwa dia tidak layak. Akhirnya ketika dia mati, dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita yang mendengarkannya lewat siaran Klavos Sukacita, kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita ada, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus mempercayakan kami untuk menikmati hidup ini. Bukan saja kami menikmati hidup ini, tetapi kami juga dipanggil Tuhan untuk terlibat dalam karya Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ketika Tuhan memanggil kami dan kami menyerahkan seluruh hidup kami tidak melihat ke belakang tentang masa lalu kami, tetapi kami melihat ke depan bagaimana kuasa Allah nyata dan real di setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu mempersembahkan hidup kami yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar di hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di setiap kehidupan kami dimanapun kami ada. Dan kami juga menjadi penjala manusia sama seperti Paulus, sama seperti Petrus yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami juga menjadi pemberita-pemberita yang hidup dimanapun kami ada. Berkatilah kami di hari ini, di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.